Kenapa sih ada orang yang belajar matematika itu bisa menyelesaikan soal yang diberikan? Karena mereka paham akan rumus untuk menyelesaikan soal tersebut. Begitu pula di dalam kehidupan kita. Persoalan-persoalan hidup itu sangat kadang sulit diselesaikan karena mereka tidak paham rumusnya. Nah, beberapa hal yang sering dialami, saya sudah mengklasifikasikannya, ada sekitar 6 M ya, yang menjadikan virus bagi manusia. Kenapa mereka hidupnya selalu stuck begini-begini saja atau begitu-begitu saja, bahkan termasuk ketika Anda mulai belajar ilmu hipnotis. Apa saja itu? Virus yang pertama adalah malas, yang kedua adalah manja, yang ketiga adalah moody, mut-mutan ya, kalau tidak mood ya tidak mau melakukan. Kemudian yang keempat adalah malu. Kemudian yang kelima adalah minder, yang artinya Anda mendiskon diri Anda. Kemudian yang keenam adalah mogok. Ya, pada akhirnya ketika 6 virus ini ada di dalam diri Anda, di bidang apapun ya Anda tidak akan menjadi apa-apa. Tapi tenang saja, kali ini saya akan memberikan jawaban dari 6 persoalan tadi, yaitu dengan melakukan yang namanya 6T. Kalau tadi ada 6M yang menjadi masalah pokok Anda, cara menjawabnya dengan rumus 6T. Apa itu 6T? Saat lagi kita bahas. Sino menguasai Jenny. Sino memeratuhi Jenny. Sino memeratuhi Jenny. Langit Sino jagat Jenny. Langit Sino langit Jenny. Sino segoro Jenny. Sebelum saya memberikan jawaban dari 6T, yaitu jawaban atas 6M yang tadi saya sebutkan di awal, yaitu malas, minder, malu, kemudian moody, manja, dan mogok. Terlebih dahulu saya ucapkan banyak terima kasih buat Anda semua yang sudah tergabung di kelas privat Mahir Hipnotis bersama saya, ataupun buat teman-teman yang sudah membeli e-book saya, e-book kitab Mahir Hipnotis. Jika Anda menginginkan pelatihan dari saya mendapatkan kemampuan ilmu hipnotis yang luar biasa dahsyat, Anda bisa mengikuti privatnya. Nomor WA-nya saya taruh di kolom video ini, teman-teman. Oke, langsung saja ya. 6 virus ini sering sekali menghambat di dalam perkembangan diri Anda. Salah satunya termasuk ketika Anda belajar ilmu hipnotis. Ya, sering sekali kita bahas pelan-pelan ya supaya Anda nanti mendapatkan solusi yang tepat. Malas. Nah, biasanya orang-orang yang malas ini seringkali menunda ya. Menunda belajar, menunda praktek, menunda action. Nah, itu. Kemudian malu. Merasa bukan bagian dari dirinya. Biarkan orang lain sajalah, jangan saya. Kemudian minder. Minder ini juga berbahaya karena dia merasa mendiskon dirinya sendiri. Ya. Jangan saya lah, saya itu bukan siapa-siapa. Minder, tidak percaya diri. Kemudian manja. Manja ini juga berbahaya karena ya namanya orang manja, teman-teman, selalu ingin disuapin ya kalau anak kecil. Jadi kalau orang dewasa ya tidak akan bergerak ketika tidak ada yang mengajak, tidak ada yang menuntun begitu. Kemudian moody itu ya mut-mutan. Kalau mood Anda lagi bagus baru Anda melakukan, kalau mood Anda lagi tidak bagus Anda tidak melakukan, padahal itu juga sangat merugikan Anda. Jadi bayangkan ketika Anda ingin mengubah sesuatu, Anda menunggu mood Anda bagus, ya kapan akan berubahnya. Jadi lakukan dulu, pasti moodnya Anda akan berubah. Kemudian yang terakhir adalah mogok. Ya otomatis dari 5 yang Anda kerjakan tadi hasilnya mogok. Ya Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Di dalam filosofi orang Jawa, orang leluhur Jawa kuno, itu ada 6T. 6T ini sangat relevan di dalam kehidupan kita mulai zaman terdahulu sampai nanti. 6T itu kita bahas pelan-pelan. Yang pertama adalah toto, titi, titis, tetek, tutuk, tuntas ya. Toto artinya kita itu menata, merencanakan apa yang akan kita lakukan. Pentingnya yang namanya master plan, planning. Sebagai seorang penghipnotis, saya akan memberikan contoh yang relevan dengan profesi saya. Tetapi nanti bisa Anda aplikasikan juga di dalam kehidupan di luar ilmu hipnotis. Misalkan ya Anda bisa merencanakan ketika akan menghipnotis orang lain. Misalkan teknik apa yang saya gunakan, induksi apa yang saya gunakan, bagaimana saya melakukan pendekatan supaya
orang yang akan saya hipnotis ini menjadi nyaman, yaitu bagian dari toto. Kemudian titi itu adalah teliti, ya. Semisal Anda akan menghipnotis orang lain, nah bagaimana Anda bisa mengkalibrasi subjek atau subyek Anda? Anda teliti nih. Oh, ini tipenya sugestif nih, gampang dihipnotis, sangat cepat. Oh, ini tipe moderat nih, maka harus menggunakan teknik hipnotis yang lambat trans dan lain sebagainya. Kenali dengan baik, teliti. Kemudian yang selanjutnya adalah titis. Titis itu tepat sasaran. Maka jika Anda ingin menghipnotis orang lain, ya, sugesti Anda ini harus tepat sasaran kepada alam bawah sadar orang yang akan Anda hipnotis, ya. Gunakan mungkin bahasa-bahasa yang pas, ya, yang langsung mengandung kata-kata ajaib, atau Anda bisa memanfaatkan body language Anda, gestur Anda, dan ilmu-ilmu yang lainnya yang menunjang supaya titis, ya, langsung tembus ke alam bawah sadar. Kemudian yang selanjutnya adalah tetek. Tetek itu artinya mempunyai pendirian atau mental yang kuat. Saat Anda melakukan, ya tentu Anda harus mempunyai mental pemberani, mental yang kuat. Jangan ingah-ingih, jangan peragu, gitu ya. Just do it, lakukan saja. Tidak ada risiko yang akan mengancam jiwa Anda. Ketika Anda mulai melakukan hipnotis, ya paling Anda, apa sih risikonya? Mungkin Anda akan gagal lah. Ya namanya belajar, wajar Anda gagal. Itulah pentingnya Anda melatih supaya Anda mahir. Kemudian apalagi sih paling Anda merasa deg-degan. Ya, itu kan risikonya apa sih? Hanya grogi saja. Kemudian lanjutkan, yang T selanjutnya adalah setelah tetek tadi adalah tutuk. Tutuk itu artinya Anda sampai finish, ya. Ketika melakukan hipnotis, misalkan tujuan apa sih Anda membuat orang lain masuk kondisi hipnotis? Misalkan dibuat hiburan, atau Anda melakukan hipnoterapi, ya Anda harus menyelesaikan tahapan tersebut sampai akhir. Katakanlah di dalam proses hipnotis fundamental kan, mulai dari prainduksi, induksi, tes sugesti, dan lain sebagainya sampai terminasi, ya sampai tutuk, sampai selesai. Selanjutnya yang terakhir yaitu tuntas. Ya, tuntas itu menyelesaikan. Kalau tadi sampai tujuan, setelah sampai tujuan Anda menyelesaikan. Nah, di sini prinsipnya ketika Anda misalkan menghipnoterapi orang lain, ya harus menuntaskan problem dari pasien Anda. Teman-teman, nah sekarang Anda sudah menyadari bahwa kalau ada masalah, ya pasti juga ada solusinya. Ada 6M, juga ada 6T. Oke? Semoga bermanfaat, lekas Anda praktekkan, jangan terlalu banyak alasan, jangan terlalu banyak menunda-nunda. Buktikan bahwa Anda mampu, jangan Anda hanya praktek 1-2 kali, banyak beralasan, banyak bingungnya. Oke, sudah saya berikan solusinya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di kelas pelatihan saya. Salam hormat dari saya, Mas. See you next time. Bye-bye. Salam hipnosa.